puji Tuhan juga banyak banget demand-nya. Ternyata orang sekarang trennya nggak, ya masih ada kirim kue, cuma ternyata udah mulai diselingi dengan mengirim buah, sudah tidak semuanya dikirim kue dan kue kering gitu ya. Dengan kondisi seperti ini mungkin orang maunya lebih sehat di makanannya, akhirnya banyak banget yang minta kirimin hampers buah gitu, dari company, dari pribadi gitu, yang ya amazing juga gitu, sampai akhirnya omset bisa sampai 200 juta di bulan. Wow, oke. Yes, gitu. Jadi kebetulan gue juga suka banget ngedekor gitu. Jadi ketika ada hampers tuh pengennya dibikinnya personalized gitu. Maksudnya kalau bisa, orang kebetulan juga 80% klien-klien gue juga zaman dari 13 tahun di TV gitu. Jadinya sangat tahu gitu. Maksudnya ini orang karakteristiknya seperti apa, ini orang gimana gitu. Jadi dari mulai orang yang ngasih sampai orang yang dikasih kebetulan kenal. Jadi kadang-kadang kayak ya udah masih bisa nganter sendiri. Kalau emang VIP customer diantar sendiri. Exactly, lu soalnya datang ke rumah gue kan, lu nganterin sendiri, terus istri gue sampai kaget gitu ya, kayak nganterin sendiri loh ini gitu gue ya. Terus istri gue kayak servisnya ya. Dan maksud gue gini, lu ada hitungan kiloan nggak sih, kayak berapa kilo yang udah lo keluarin, udah lo jual tuh berapa kira-kira in terms of kiloan? Kalau kiloan exactnya nggak pernah ngitung sih sebenarnya. Cuma kalau sehari aja bisa 40-50 kilo sih ada. Wow. Ini mungkin karena lu strategi sales marketingnya karena lu backgroundnya corporate, jadi lu cepet menyebarkan word of mouth-nya ya, berarti ke klien-klien sebelumnya. Betul. Karena 12 tahun di media kan. Ya. Itu lu by WhatsApp atau by sosial media atau by apa? Lu udah bikin sosial medianya dong sekarang dong, Fruta dong? Udah, IG-nya udah ada. Jadi pertama kali mau launch, yang paling pertama ada IG-nya. Cuma pertama-tama kita nggak punya WhatsApp official gitu, nggak punya official WhatsApp. Jadi masih lewat DM IG. Cuma karena 80% yang ditawarin adalah ya klien gue sebelumnya gitu, jadi ya masih pakai WhatsApp gue sendiri. Jadi memang benar-benar spread the information by WhatsApp gitu. Di blast gitu ya? Blast, betul. Ini gue lagi lihat nih, Frutas tuh tulisannya Frutas ya? Betul, Frutas. Gue lagi search. Nah, lu berberapa? Tadi boleh ceritain nggak mengenai partnership-nya? Bertiga. Jadi itu gimana tentang partnership-nya? Udah 1.000 follower loh. Wow. Udah 1.000 ya? Udah 1.000 ya puji Tuhan. Cepet banget. Ini kayak baru bulan ketiga deh ini kayaknya, harus April mulainya kita. Boleh ceritain nggak partnership-nya tuh gimana awalnya, teman-teman atau partner beneran? Jadi kalau yang pertama emang teman dari zaman Trans 7, terus masih tetap sahabatan sampai sekarang, tapi dia udah jadi entrepreneur duluan, jadi udah punya restoran duluan. Terus jadi pas proses mau resign juga udah banyak ngobrol gitu ya sama dia. Dulu pasti ya gue juga pasti ada ketakutannya lah gitu, yang tadinya udah stabil gitu ya, maksudnya in terms of financial, in terms of posisi dan segala macam. Cuma kan memang harus banting setir gitu kan, harus kayak berubah gitu. Jadi ajak dia gitu. Sama ada satu lagi emang teman kuliah, sahabat juga pada saat kuliah gitu. Jadi ini dua orang yang berbeda sebenarnya. Nggak ada irisannya. Cuma ya udah yang satu, tapi gue udah tahu nih yang satu punya kekuatan konsep, yang satu lagi harusnya bisa diajak partneran untuk masalah supplier buah dan segala macam. Akhirnya gue kawinin. Ya udah akhirnya gue ketemuin bertiga, kita ngobrol. Jadi lo pada saat lo memilih ini dan lo approach, lo cari kombinasi skillnya juga yang complementing lo ya, berarti ya? Iya. Karena maksud gue kesalahan yang sering dilakukan adalah, dan ini pembelajaran juga buat gue, kita mencari partner just because dia teman kita gitu. Ya. Nggak bisa kayak gitu. Lo mesti cari skillnya. Boleh dia temen lo, tapi skillnya harus complementing. Jadi jangan sampai. Bener nggak? Bener. Iya. Bener.
Bener-bener banget, bener banget. Gitu. Jadi akhirnya lah sekarang berjalan sampai saat ini. Dan perkembangannya itu, lu mulai April, sekarang April, Mei, Juni. Dalam 3 bulan ya berarti ya? Mau 3 bulan, iya udah 3 bulan lah. Berarti kalau misalnya lu bilang omset lu udah 200 juta, itu kenaikannya dari bulan per bulan bisa berapa persen ya? Dari awal lu mulai yang cuma juta-juta itu? Iya, dari awal pertama kali mulai ya omsetnya 2 juta waktu itu. Berarti kan 20 kali lipat ya? 10 kali lipat ya? Iya nggak sih? 2 kali iya. Jadi 200. 100 kali. Iya, 2 juta. Wow. Yang gue dengar kan marginnya buah itu kan kecil ya. Berarti volumenya harus gede kan? Supaya yes, betul. Iya, benar. Dan lu bertiga pun ya kan? Bertiga kan, kalau lu sendiri kan buat lo doang. Kalau bertiga kan lu mesti bagian pembagian juga kan gitu. Ya, ya. Yes, nah, benar. Terus, apa namanya? Ada kesulitan yang lo temuin nggak sih pada saat, karena kan ini semua lu langsung berhenti apa mulai dulu sambil kerja, apa pas lo berhenti baru mulai ceritanya? Pas udah berhenti baru mulai. Oke. Dan itu kan pada saat awal tuh banyak banget yang mesti dikerjain dalam at one time kan. Nah itu bisa lo ceritain nggak? Kira-kira apa aja lo yang lo inget gitu? Iya. Apalagi dulu tuh pertama kali gudangnya masih di rumah gue sendiri gitu. Jadi kalau sekarang kan udah ada gudang di di rumah partner di Lebak Bulus. Kalau dulu masih di rumah sendiri, jadi di dulu tuh beneran kayak dari melek mata sampai mau tidur ya ini gudang kelihatan di depan mata gitu. Jadi kayaknya semuanya dari mulai yang nimbangin, nyatetin, mesenin Gojek sampai ngasih ke Gojeknya, terus bikinin rekapan, terus kirimin rekapan, itu dulu masih dilakuin sendiri semuanya gitu. Sampai belanja juga itu semuanya. Jadi tadi yang lu cerita pertama itu terjadi beneran, emang semuanya itu dilakukan sendiri dari mulai operasional sampai jualan itu dilakukan semuanya gitu. Sampai ya dulu kan ya namanya juga orang sales ya, pengennya salesnya banyak gitu. Terus di blast aja, terus tiba-tiba datang satu hari sampai 60 orderan. Jadi di saat itu sampai ya udah nyiapin sendiri, nimbangin sendiri, nyatetin sendiri, kasih Gojek sendiri gitu. Iya ternyata itu terus baru kepikiran kalau ini nggak bisa nih dilakuin sendirian gini, nggak bakal bisa. Ya gitu, jadinya emang apalagi bener banget marginnya buah kan nggak terlalu besar ya, cuma jadi volume harus dinaikin. Dan lu sebagai pemain baru, lu pasti pricing lo mesti di bawah kan, makanya kalau sebenarnya pricing ini masih agak sedikit di bawah market kalau gue lihat sih. Iya gitu ya, puji Tuhan sekarang juga tetap di bawah market karena itu basic lainnya pengennya orang bisa makan buah bagus tapi nggak semahal yang ada di supermarket gitu. Supermarketnya tuh ini supermarket yang kelas A kan, maksudnya kan ada supermarket yang ya buahnya juga kurang bagus gitu. Ini maksud lo kan supplier supermarket yang premium kan? Yes. Tapi supermarket premium, dan gue tetap rajin untuk ke supermarket buah gitu. Ada kan supermarket yang khusus buah gitu, itu tetap harus rajin muter untuk compare harga, dan kita selalu berusaha kalau bisa tetap di bawah supermarket yang buah tersebut. Jadi kalau udah sama supermarket yang premium udah pasti jauh, cuma kalau supermarket buah udah ya beda tipis, cuma kita tetap berusaha tetap di bawah. Iya. Dan sekarang berarti lu udah punya pegawai? Udah. Oh, that's good. At least buat operational sih, karena itu paling bikin sakit. Yes. Gitu. Karena juga udah ada next big plan-nya, jadinya yang operational thing sudah harus di-handle nggak sama kita lagi gitu. Benar-benar harus dilakuin sama pegawai. Dan lu rencana bikin punya kantor apa atau gudang dulu? Kan gudang, karena katanya kalau buah yang penting punya gudang ya. Benar. Jadi kebetulan sekarang kantor sama gudang masih jadi satu. At least kita dari mulai cuma beli AC, terus satu kantor itu dijadikan tempat yang ber-AC dingin 16 derajat selalu. Pokoknya paling dingin, terus selalu AC nyala. Sampai akhirnya sekarang udah punya chiller 3 pintu sih. Jadinya at least buahnya sudah bisa
tertampung fresh terus gitu. Untuk ya 50 kilo harusnya sih muat setiap hari lah. Dan itu lu berarti modal awal lu udah balik dong? For info, sebenarnya nggak pakai modal. Oh, jadi lu bayarnya belakangan ya? Jadi lu terima bayaran lu? Sebenarnya jadi Lo? pertama kali belanja itu pakai kartu kredit, belanja buah. Ya. Kenapa? Tapi emang sengaja? Sengaja. Karena kan pasti akan nanti ketika orang kan kalau beli buah langsung bayar kan. Ya, Jadi ya. pasti tagihan kartu kredit akan terbayar sama si customer gitu. Kalau ongkos kirim kan memang dibayarkan oleh customer anyway juga. Jadi dan dulu kan belum ada operasional apa-apa ya awal-awal gitu, karena semuanya di rumah, nggak bayar siapa-siapa juga. Jadi ya nggak ada modal dulu. Tapi mereka bisa gesek si toko buah? Bisa. Oh. Bisa. Gitu. Karena memang dia supplier besar sekali, jadinya kita bisa gesek. Oke, tapi again balik lagi buat yang pengen mulai, artinya lu harus lihat juga ke diri lu passionate nggak? Karena kan lu kan awalnya juga Benar. Karena lu hidup sehat dan lu suka makan buah kan. Gitu. Benar. Karena itu cobaan banget lo pas lu lagi nulisin bon satu-satu, terus lu terima order dari WhatsApp satu-satu kan. Iya kan? banget. Iya. Itu kan cobaan banget ketika lo melakukan itu yang kayak what the hell am I doing gitu kan. Pasti lo kayak mikir sendiri kan gini, gue nerimain WhatsApp, nerimain order satu-satu. Belum lagi kalau misalnya customer itu yang kayak gue bisa nyampe rumah gue jam segini nggak? Setiap orang beda-beda kan requestnya kan. Ini dong, sekarang dong, kirim dong. Atau lu bisa nggak jam segini udah nyampe, you know? Iya, benar. Dan ngadenin mereka satu-satu, right? Jawabin betul ke mereka, iya kan? Itu kan PR. Benar banget. Lu kalau lu nggak passionate pada saat itu lu bisa drop sih. Benar. Oh ya makanya bermodalkan karena udah menjalankan nanganin klien gitu ya, nanganin orang sales gitu 13 tahun. Jadi tinggal mengemix antara client handling sama ya kecintaan terhadap apa yang dijual gitu. Ya itu ketika di mix jadinya jalaninnya juga ya nggak beban gitu. Terus gue mau nanya, buah yang paling laku apa ya, Bud? So far? Jeruk dan alpukat. Alpukat ya? Alpukat. Kalau jeruk karena sih, mungkin kalau jeruk iya. Kalau jeruk sense ya. Alpukat ya? Karena alpukat sekarang sama alpukat yang zaman dulu kita tuh kan kayak alpukat kan kayak kayak similar with pahit gitu dulu ya. Dulu kayaknya juga ya kan bukan makanan, bukan buah yang menyegarkan soalnya kan. Gue tahu. Alpukat itu healthy fat. Betul. Jadi karena sekarang benar. Iya kan? Karena sekarang kayak lifestyle kan. Maksudnya healthy itu kan kayak lifestyle. Jadi everybody pengennya makannya yang healthy juga, dan ketika semua orang pengen beralih ke healthy lifestyle, ya udah akhirnya mereka mengkonsumsi alpukat gitu jadinya. Kalau kayak apel pisang gitu mungkin nomor pisang 2. Iya, apel ya nggak terlalu. Cuma yang paling juara sih pasti yang harus ada stoknya yang nggak mungkin putus adalah jeruk sama alpukat. Jeruk Dia apa? 2 buah itu yang akan jeruk yang manis, jeruk manis tanpa biji, udah itu aja. Any kind of jenisnya ya, jeruk, karena musim kan jeruk beda-beda. Cuma jeruk dan alpukat nih membawa buah lain keluar gitu. Dan maksud gue, kan gue juga sempat interview ada satu ibu-ibu yang udah lama, jadi dia udah lama dari sebelum COVID. Tapi ya gue udah dengar juga kemarin tadi pagi sebelum gitu. Oh, denger ya? Iya, dia tuh langsung pas COVID meningkat, tapi kayaknya kalau gue denger dari lo, kayaknya lo size-nya jadi lebih gede karena lo mungkin punya customer corporate. Dia kan mungkin dari dari word of mouth. Lo mungkin lebih cepat karena lo pernah punya pengalaman network di corporate itu. Nah, maksud gue gini, do you think ini sustainable gitu? Maksudnya, lo kan punya big plan yang lo belum bisa share ke gue kan, tapi do you think ini post-COVID sustainable enough untuk bisa lo lanjutin? Karena pembicaraan gue sama si Ibu Henny itu juga dulu sebelum COVID itu orang mikir mau beli buah gitu. Buah tuh kayak
urutan keberapa lah gitu, boro-boro gitu, makan sayur juga orang kadang-kadang malas. Nah sekarang tuh jamu, sayur, buah semua dicari orang. Nah itu menurut lu gimana? Sustainable sih, karena menurut gue buah ini long lasting kan, maksudnya bukan seasonal gitu, bukan makanan yang tiba-tiba ntar nggak musim lagi gitu, hanya tinggal berganti musim buahnya. Misalnya sekarang lagi sekarang lagi musimnya leci, kelengkeng gitu, tapi ntar bisa jadi bentar lagi mau masuk musim mangga, jadi orang akan terus bergulir untuk menunggu musim buah-buah berikutnya gitu. Satu, kalau dari jenis buahnya. Kedua, ya gue juga udah mulai ini ya mapping gitu, kalau target market gue nih emang sebenarnya ya emang yang bener-bener hidup sehat gitu. Jadinya mereka mencari lah. Jadi mereka mencari gitu. Mencari dan makan buah aja, tapi emang dia nyari karena dia perlu buat hidup sehat. Ya bener-bener. Lu bagus strateginya, lo mesti aiming ke sana karena supaya dia akan terus langganan ke lo. Dan maksud gue, dan ini bagusnya adalah kalau menurut gue jadinya karena kita COVID, lu memberdayakan petani lokal. Nah, bener, iya. Itu supplier lo juga dari petani lokal kan? Ya, salah satunya iya. Pokoknya nggak semuanya, cuma beberapa buah tetap lokal karena ada beberapa buah yang nggak bisa impor kan. Cuma ada juga buah yang kita nggak bisa dari lokal anyway, jadinya ya tetap di mix. Tapi ya bener sih, petani lokalnya jadi sekarang jadi naik ya, kayak contohnya alpukat itu gila banget gitu, demand-nya tuh gila banget. Oh gitu, alpukat ya? Mm-mm. Wow, oke. Nah, mungkin kita juga produksi dalam negerinya alpukat tuh oke ya, berarti ya? Oke. Yes, oke. Bagus. Jadi ini istilahnya lu bisnisnya modal dengkul dong ya, modal kredit card. Kredit card, iya. Bener. Modal passion gitu, maksudnya modal emang senang sama apa yang mau dikerjakan gitu. Karena buat gue kayak bisnis buah ini, misalnya the worst condition kan bisnis buah ini kan pace-nya harus cepat gitu kan, kalau nggak busuk buahnya. Ya kan? Ya itu, gue barusan mau itu lo ingetin gue. Iya, ya kan? Iya, jadi pace-nya emang harus cepat gitu. Jadi harus tahu kapan ini bertahannya, terus gimana cara ngelolanya supaya nggak busuk, terus kapan dia harus didistribusi. Tapi pasti tetap akan ada kondisi di mana buah busuk gitu. Atau tidak bagus lah. Sebenarnya dalamnya mungkin masih bagus, cuma luarnya agak cacat atau cacat sedikit, jadi nggak bisa dijual, tapi sebenarnya masih bisa kita makan sebenarnya kalau buat gue. Nah, in the worst condition aja, kalau buat gue, karena gue pecinta buah, di worst condition aja tuh gue masih tetap bisa senang, karena ketika ada buah yang nggak bagus, itu bisa gue yang makan. Iya, dan I'm happy gitu. Jadi gue di sini menjalankan bisnisnya, ketika ada something worse aja, itu buat gue masih tetap berkat gitu. Itu buat gue tetap happy gue. Puji Tuhan ya. Iya. Itu tapi mesti ini apa duren. Oh, duren. Lu mesti cobain duren. Bentar lagi ada duren montong Nias. Itu enak banget. Gue mau dong, bagi sampel. Siap. Saya meluncur ke rumah lo dan rumah enak banget. Gue udah. Ntar kalau misalnya udah ada ini apa taruh di Instagram nanti, jadi biar orang. Jadi buat podcasters nih yang pengen tahu Frutas jualan buah apa aja dan mau mesennya gimana, bisa follow Instagramnya ya. Jadi Frutas itu RUTAS. Nah, bisa coba cari Instagramnya. Dan ini yang bikin logonya siapa nih? Ya, gue udah lihat yang bikin logo Frutasnya siapa nih? Sama yang salah satu. Siapa? Salah satu partner gue punya teman desainer, akhirnya kita minta tolong sama dia untuk bikinnya. Dan ini yang manage Instagramnya lo sendiri atau? Gue. Oke. Yang balas-balasin DM gue juga, tapi ya gue nggak pernah bilang kalau itu gue sih. Oke. Dan ini baru mulai April ya, keren banget ya. Oke. Dari cuman dan credit card ya. Dan mungkin terakhir gue pengen sedikit deh. Kan sekarang, of course, lu kan dari MTech dan jualannya digital kan. Nah, lu pasti juga merasa bahwa digital ini memudahkan kita untuk nge-reach audience gitu. Kayak gue sekarang, podcast aja itu gue sadarin kemarin, oh ternyata
podcast gue itu bisa didengerin di seluruh dunia ya gitu. Dan that's why gue bikin Around the World yang gue baru, maksudnya gini, kita menyadari bahwa digital itu membuka peluang juga gitu, dan gue bisa kontakkan sama semua temen gue di berbagai belahan dunia. Yeah. Of course, lo juga pasti ngerasa digital itu bisa ngebantu lo untuk memperbanyak volume sales lo, dan mempermudah pesanan, jadi udah automated, nggak perlu lo yang jawab-jawabin lagi kan gitu. Nah, itu part of the big plan itu ada nggak sih? Mungkin kasih sedikit teaser aja gitu. Ada sih sebenarnya, cuma lagi-lagi yang kalau gue ya based on my experience yang sekarang udah dijalanin gitu ya. Jadi digital memang betul membantu, jadi ada juga plan pasti bikin apps ada gitu, udah ngobrol ke beberapa temen yang akan juga untuk membantu. Cuma memang hari gini tuh ternyata orang sangat suka personalize. Okay. Jadi ketika customer itu juga nggak boleh hilang berarti ya. Yes. Gitu. Dan ketika customer dan gue pengen tahu deh, ini gue baru inget, jadi pada saat lo mau ngejalan ini, lo survei nggak sih? Apakah ada kompetitor lain yang melakukan hal yang sama, atau cuman hanya sekarang baru lo aja? Maksudnya lawan lo tuh supermarket, pasar, atau ada nggak orang kayak lo juga nih, seperti si Ibu Reni ini yang skala udah lebih besar dari lo tuh, ada nggak sih sebenarnya? Karena kan gue juga nggak tahu. Lo do market research nggak? Ya, kalau sebelum mulai nggak do market research, jadi just do it aja gitu. Terus mulai aja gitu. Komparasinya sama supermarket tadi itu lagi, supermarket premium dan supermarket buah. Terus tapi pas belakangan, karena ya maksudnya kebetulan kemarin pas lagi Ramadan ordernya lumayan, sampai nggak sempat ngecek, terus pas belakangan ini pas udah mulai ada karyawan, terus udah mulai bisa ngeliat, kok banyak juga ternyata ya yang jualan buah gitu. Coba ternyata ada 1-2 yang kita kan maksudnya kadang-kadang kalau seandainya emang mereka jualan terus ada harga reseller, terus ternyata harganya bagus, ya why not? Maksudnya hari ini kan zaman kolaborasi ya, jadi kita kalau bisa berkolaborasi gitu. Terus pas kita telepon tanya, rata-rata mereka adalah ya emang benar-benar karena pandemik ini sebenarnya. Jadi bukan karena emang bukan karena gue gitu, bukan kayak gue yang beneran emang udah resign terus bener-bener buka ini gitu. Tapi emang ada yang seperti kamu itu di luaran juga ada berarti ya? Ada dan sekarang banyak ternyata. Oh, banyak ya, oke. Tapi the market is still there karena terbukti lu masih bisa dapat omset gitu, dan maksud gue itu I think gue curiganya lu pricing ya, kayaknya pricing lu dibanding mereka itu ya kompetitif lah ya. Yes, sama iya bener-bener networking emang lumayan luar biasa sih. Ya. Oke. Nah, itu podcasters, jadi bincang-bincang kita sama Robert nih mungkin bisa ngasih insight juga, dan mungkin lu buka ini nggak buat reseller? Kalau mulai buka karena mulai banyak yang tanya ternyata. Mulai banyak yang tanya, jadi udah mulai buka, kita lagi mulai ngedesain model bisnisnya dengan reseller sih sekarang jadinya. Oke, jadi podcasters bisa sekali lagi ke IG-nya aja ya, ntar DM Robert ya kalau misalnya tertarik, dan thank you Robert atas bincang-bincangnya, dan itu sampai bingung ini kok belum di-highlight sama media, karena menurut gua orang-orang yang di PHK, bener nggak? Bener banget. Orang-orang yang di layoff bisa jadi reseller, gitu. Bener. Bisa langsung karena jadi reseller. Dua karyawan gue ini adalah orang yang di PHK dari restoran teman gue. Maksud gue, there's always a way. Jadi maksudnya nih, menurut gue tuh di podcast gue selalu insight yang bermanfaat, dalam arti gue berusaha ya, maksudnya ngasih jalan keluar, solusi buat orang-orang yang mungkin dalam kesulitan gitu di masa COVID ini, pandemi ini. Jadi sekali lagi podcasters, jadi kalau punya teman, keluarga, atau sahabat, atau kenalan yang lagi di PHK, nggak usah malu, ya nggak sih? Nih, betul, benar. Sampai yang salut lo diangkat topi nih, VP Sales Impact, nganterin ke depan rumah gue. Spesial banget. Nih, Casers, udah deh, kelar deh.
Maksud gue kalau misalnya punya saudara, teman atau yang di PHK, udah lu di podcast gue ada 2, lu tinggal pilih mau Ibu Reni atau mau Rob jadi reseller mereka, lu bisa dapet duit, bisa buat penghasilan, hidup, cari makan. Betul. Ya? Betul. Iya. Okay. Thank you Robert. Sukses ya. Thank you ya, teman. Thank you, sukses juga. Bye.